Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Serial Mandalorian saat ini udah tayang nih di Disney Plus dan kamu pasti penasaran dong dengan backstory dari si Mando dan juga klan pembunuh bayaran Mandalorian yang super kece dan juga GG abis. So, kalau kalian penasaran sama para Mandalorian ini, tonton video kali ini karena kita bakal ngasih kamu pelajaran tentang klan Mandalorian. Dan gak usah lama-lama lagi, bareng gua Dika, ini dia sejarah dan asal-usul dari Mandalorian. This is the way. Chapter 1, Creation. Mandalorian adalah salah satu kelompok ikonik di franchise Star Wars yang sudah muncul di berbagai macam adaptasi dari mulai film, animasi, sampai dengan TV series Mandalorian yang kini sedang tayang di Disney Plus. Mandalorian sendiri dibuat oleh kreator dari Star Wars, George Lucas, dan pertama kali ditampilkan dalam film Star Wars The Empire Strikes Back sebagai kelompok tentara super dengan armor baja. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh George Lucas dengan mengkonsep tentara ini sebagai seorang bounty hunter yang nantinya kita kenal dengan nama Boba Fett. Backstory dari para Mandalorian ini kemudian mulai diekspor lebih dalam di komik Star Wars terbitan Marvel Comics yang menggambarkan Mandalorian sebagai sekelompok klan petarung yang memiliki basis di planet Mandalore. Chapter 2, Storyline. Bila merefer ke novel, film, dan juga seriesnya, Mandalorian sendiri merupakan sebuah klan yang anggotanya terdiri dari berbagai spesies dan terikat oleh kebudayaan, kode, dan tradisi kesatria yang sama. Di universe Star Wars, para Mandalorian lebih dikenal sebagai sosok pembunuh bayaran dan juga kesatria dari planet Mandalore yang paling ditakuti di seluruh galaksi. Mereka juga dikenal dengan ekspansinya ke seluruh galaksi yang sudah mereka lakukan sejak zaman Old Republic, di mana dalam prosesnya para Mandalorian berhasil menaklukkan beberapa planet yang ada di galaksi seperti Crown Nest, Updoria, dan juga Concord Dawn. Ekspansi ini kemudian membuat para Mandalorian berkonflik dengan Jedi Order yang melindungi Republik dan berlanjut sampai saat ini. Selanjutnya di tahun 32 before Battle of Yavin, para Mandalorian kini terlibat dalam sebuah perang sipil di Mandalore yang melibatkan kelompok Death Watch pimpinan Pre Vizsla dan juga kelompok New Mandalorian pimpinan Satine Kryze. Death Watch sendiri merupakan sebuah kelompok yang menganut ideologi ekspansi dari para Mandalorian yang berniat untuk menguasai seluruh galaksi. Sedangkan New Mandalorian adalah kelompok Mandalorian pecinta damai yang hanya memerintah di planet-planet yang ada di Mandalore System. Konflik ini kemudian berlanjut di Perang Siege of Mandalore yang melibatkan kelompok New Mandalorian yang bersekutu dengan Galactic Republic melawan Death Watch yang bersekutu dengan kelompok kriminal Shadow Collective pimpinan Darth Maul. Perang ini sendiri akhirnya selesai dengan matinya Darth Maul serta seluruh Death Watch yang ada di Mandalore pada saat itu. Konflik ini lalu berlanjut dengan pembantaian seluruh Mandalorian oleh Galactic Empire dikarenakan pimpinan dari para Mandalorian, Bo-Katan Kryze, menolak untuk tunduk kepada Galactic Empire. Pembantaian yang dikenal dengan nama The Great Purge ini kemudian memaksa para Mandalorian untuk hidup tersembunyi dan juga kehilangan sumber daya mereka yaitu besi Beskar yang menjadi bahan pembuat armor Mandalorian. Chapter 3, Kekuatan dan Senjata. Sepanjang film dan juga seriesnya, para Mandalorian sering digambarkan selalu memakai Mandalorian armor yang terbuat dari besi Beskar yang mereka gunakan baik dalam pertarungan maupun menjalankan setiap misi mereka. Beskar sendiri bisa dibilang merupakan bahan metal yang paling kuat yang pernah ada di galaksi dan bisa menahan berbagai macam serangan dari mulai laser sampai asam dari Sarlacc, yang tentunya membuat pertahanan dari para Mandalorian sangat kuat dan juga tidak mudah terkalahkan. Mandalorian armor sendiri terdiri dari beberapa aspek seperti helmet microbinocular view plates yang memiliki bentuk T-shape pada bagian wajahnya dan disertai dengan rangefinder serta head-up display yang berfungsi untuk membantu mereka melacak target dan juga melihat lebih jelas. Communicator untuk berkomunikasi, pauldron atau pelindung bahu, pelindung dada,
pelindung kaki, sepatu magnet, Flamebranch atau gauntlet tangan yang berisi berbagai macam persenjataan untuk bertarung, seperti flamethrower untuk mengeluarkan semburan api, wrist laser untuk mengeluarkan laser, wrist rocket untuk mengeluarkan roket, whipcord thrower untuk mengeluarkan tali pengikat, plasma shield, retractable wrist blade untuk mengeluarkan pedang tajam dari tangan, Camino Saber Dart panah yang memiliki racun mematikan, Whistling Bird untuk mengeluarkan proyektil kecil dalam jumlah banyak dan juga dapat meledak, Paralyzing Dart panah pelumpuh, Repulsor Leaf alat anti-gravitasi, dan Grappling Line bisa mengeluarkan tali pengikat yang nggak bisa dipotong dengan lightsaber sekalipun. Selain itu, Mandalorian Armor juga disertai dengan jetpack yang digunakan untuk meningkatkan mobilitas mereka. Adapun jetpack yang sering dipakai oleh para Mandalorian adalah jetpack Z6 dengan kemampuan terbang yang cepat serta stabil dengan disertai dengan peluncur misil. Dan jetpack JT-12 yang biasanya digunakan untuk melompat lebih tinggi dan juga melaju dengan cepat. Tanpa menggunakan Mandalorian Armor, para Mandalorian sendiri bisa dibilang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa bertarung dan mengalahkan semua lawan mereka. Karena sejak kecil kebanyakan dari para Mandalorian dilatih untuk menguasai banyak jenis bela diri, teknik pembunuh, dan menggunakan senjata supaya mereka bisa siap kapan saja untuk bertempur. Selain senjata umum, para Mandalorian juga memiliki senjata khusus atau senjata pusaka yang hanya diwariskan kepada para pemimpin Mandalorian, yaitu pedang Darksaber. Darksaber sendiri merupakan sebuah lightsaber berwarna hitam yang dibuat oleh seorang Mandalorian yang jadi anggota Jedi Order dan juga Jedi Knight bernama Torre Vizsla. Senjata ini kemudian diwariskan kepada keturunannya Pre Vizsla, pimpinan dari Death Watch yang kemudian direbut oleh kelompok New Mandalorian pimpinan Satine Kryze, lalu berpindah ke Bo-Katan Kryze sampai akhirnya jatuh ke tangan Moff Gideon, pimpinan First Order. Chapter 4, Group. Sebagai sebuah klan, para Mandalorian tentunya memiliki beberapa kelompok subklan yang mendiami planet Mandalore, seperti Clan Kryze. Klan Mandalorian yang merupakan bagian dari House Kryze, salah satu faksi politik yang paling berkuasa di antara para Mandalorian. Selama masa Imperial, klan ini dipimpin oleh Satine Kryze yang mendirikan kelompok New Mandalorian. Sedangkan di era Galactic Empire, kelompok ini dipimpin oleh Bo-Katan Kryze yang menjadi pemimpin dari para Mandalorian sebelum dikhianati oleh klan Saxon. Klan Elder. Klan Elder adalah salah satu klan Mandalorian yang aktif di masa invasi Galactic Empire ke Mandalore. Berikutnya setelah misi yang mereka lakukan bersama dengan klan Ren, klan Kryze, dan juga aliansi pemberontak di Perang Sipil Mandalorian, Klan Elder akhirnya bergabung dengan House Kryze dan bersumpah setia kepada Bo-Katan Kryze sebagai Mandalore atau pemimpin baru dari para Mandalorian. Klan Ren. Klan Ren adalah salah satu klan Mandalorian yang merupakan bagian dari House Vizsla, salah satu faksi politik yang berkuasa di wilayah Mandalore. Klan ini dipimpin oleh Countess Ursa Ren yang berpihak dengan klan Saxon pada masa Imperial. Namun di tahun 2 before Battle of Yavin, anak dari Ursa, Sabine Wren memimpin pemberontakan melawan klan Saxon yang sudah mengkhianati Bo-Katan Kryze selama Mandalorian Civil War. Klan Awauth. Klan Awauth adalah klan Mandalorian yang mengasingkan diri dari planet Mandalore dan mendirikan Old Mandalorian di Flammoth Port. Klan Awauth sendiri dikenal bersekutu dengan penduduk Foundry for Onsorn dan juga aliansi Rebellion untuk memulihkan Galactic Republic serta bertempur melawan Galactic Empire di Battle of Sorn. Klan Rook. Klan Rook adalah klan Mandalorian yang merupakan bagian dari House Cass dan dikenal aktif dalam invasi Galactic Empire ke planet Mandalore. Di tahun 1 before Battle of Yavin, setelah misi yang mereka lakukan bersama klan Ren, klan Kryze, dan juga Rebel Alliance, klan Rook akhirnya bergabung dengan House Kryze dan bersumpah setia kepada Bo-Katan Kryze sebagai Mandalore yang baru. Klan Vizsla. Klan Vizsla adalah klan Mandalorian yang merupakan bagian dari House Vizsla, salah satu faksi politik yang berkuasa di planet Mandalore.
yang kemudian menjadi pemimpin dari para Mandalorian di masa Old Republic dan juga Galactic Republic. Namun setelah Mandalorian Civil War, klan Vizsla kemudian mendukung House Kryze dan juga Bo-Katan Kryze sebagai Mandalore yang baru. Klan Saxon. Klan Saxon adalah klan Mandalorian yang merupakan bagian dari House Vizsla dan dipimpin oleh seorang Mandalorian bernama Gar Saxon. Klan Saxon sendiri merupakan klan yang berkhianat kepada Bo-Katan Kryze saat dia masih menjadi seorang Mandalore, yang kemudian membantu Galactic Empire untuk mengalahkan Bo-Katan Kryze dan juga seluruh pengikutnya. Karena bantuannya, klan Saxon kemudian didukung oleh Galactic Empire sebagai sosok Mandalore yang baru, namun tidak berjalan lama. Karena pemimpin dari klan Saxon, Gar Saxon, akhirnya dibunuh oleh Ursa Wren dari klan Wren yang memulai Civil War antara klan Saxon dan juga klan Red. Klan Mathorn. Klan Mathorn adalah klan Mandalorian yang dibentuk pada masa New Republic yang terdiri dari seorang Force Sensitive yang dikenal dengan nama The Child, aka Baby Yoda, dan juga seorang Mandalorian bernama Din Djarin yang menjadi pemimpin dari klan ini. Simbol dari klan ini sendiri adalah tengkorak dari Mathorn yang merupakan hewan yang dikalahkan oleh Din Djarin dengan bantuan The Child di planet Arvala 7. Dan terakhir ada Klan Locke, sebuah klan Mandalorian yang eksis di masa Great Galactic War dan menjadi Mandalore pada saat itu. Klan ini sendiri akhirnya punah saat invasi yang dilakukan oleh Eternal Empire di seluruh galaksi. Selain klan, para Mandalorian juga tergabung dalam berbagai macam organisasi yang mempunyai peran dan juga fungsinya masing-masing, seperti The Old Mandalorian. The Old Mandalorian adalah salah satu dari 3 kelompok terbesar Mandalorian yang masih menjalankan tradisi Mandalorian sebagai seorang ksatria dan juga pembunuh bayaran. Kelompok The Old Mandalorian sendiri hidup terasingkan di luar planet Mandalore dan dipimpin oleh salah satu klan Mandalorian yaitu klan Awauth. The New Mandalorian. The New Mandalorian adalah salah satu dari 3 kelompok besar Mandalorian yang sudah tidak menjalankan tradisi Mandalorian sebagai seorang ksatria dan juga pembunuh bayaran. Kelompok ini sendiri merupakan kelompok yang berkuasa sebagai Mandalore di planet Mandalore dan juga planet-planet lain yang ada dalam sistemnya. New Mandalorian sendiri dipimpin oleh Satine Kryze dari House Kryze yang memerintah Mandalore dengan cara yang damai dan juga menghentikan ekspansi Mandalorian yang sering mereka lakukan dulu. Death Watch. Death Watch adalah kelompok teroris Mandalorian yang menentang pemerintahan New Mandalorian di Mandalore. Kelompok Death Watch sendiri dipimpin oleh Pre Vizsla dari House Vizsla yang beraliansi dengan kelompok kriminal pimpinan Darth Maul yang bernama Shadow Collective. Ashat. Ashat adalah kelompok Mandalorian dari klan Locke yang memiliki basis di planet Onderon setelah peristiwa Third Galactic War antara Sith Empire dan juga Galactic Republic. Kelompok ini sendiri dipimpin oleh Mirli Locke dan beraliansi dengan Raja Petrip dari kerajaan Ondern untuk bisa memberontak kepada Eternal Empire yang menguasai seluruh galaksi pada saat itu. The Children of the Watch. The Children of the Watch adalah kelompok sekte Mandalorian yang mempercayai dan mengikuti seluruh ajaran Mandalorian yaitu The Way of Mandalore. The Tribe. The Tribe adalah kelompok Mandalorian yang merupakan bagian dari sekte The Children of the Watch yang merupakan organisasi yang melatih Din Djarin sebagai seorang pembunuh bayaran dan juga ksatria Mandalore. Anggota dari kelompok ini sendiri sangat dilarang untuk mengekspos identitas mereka kepada orang lain untuk menjaga kerahasiaan dari kelompok ini. The Mandalorian Protector. The Mandalorian Protector adalah kelompok elit Mandalorian yang bertugas untuk menjaga Mandalore atau pemimpin dari para Mandalorian dan juga menjaga kestabilan serta ketentraman di antara para Mandalorian. The Mandalorian Resistance. The Mandalorian Resistance adalah kelompok pemberontak Mandalorian yang dibentuk oleh Bo-Katan Kryze dari klan Kryze yang memberontak kepada pemerintahan Death Watch di masa Imperial dan juga Galactic Empire. Darmanda. Darmanda adalah kelompok Mandalorian yang merupakan mantan penembak jitu dari pasukan Mandalorian yang berkuasa di pangkalan bahan bakar Mexia di masa Third Galactic War. True Mandalorian. True Mandalorian adalah kelompok Mandalorian yang merupakan pengikut dari seorang Mandalorian bernama Jaster Merrill yang merupakan mantan Mandalore.
Kelompok ini sendiri punya tujuan untuk menghapuskan tradisi dan juga sifat barbar dari para Mandalorian. The Mandalorian Crusader. The Mandalorian Crusader adalah kelompok kesatria Mandalorian yang selalu digambarkan menggunakan pedang sebagai senjata mereka. The Mandalorian Crusader sendiri merupakan kelompok yang mengawali ekspansi Mandalorian ke berbagai planet di galaksi dan juga mengawali permusuhan mereka dengan para Jedi sampai saat ini. Mandalorian New Crusader. Mandalorian New Crusader adalah kelompok Mandalorian yang meneruskan jalan dan juga tradisi dari para Mandalorian Crusader untuk mengekspansi seluruh galaksi dan meneruskan permusuhan mereka dengan para Jedi. Chapter 5, Figur. Bila melihat ke novel, film dan juga seriesnya, terdapat berbagai macam karakter dari para Mandalorian yang punya peran signifikan di universe Star Wars, dan ini dia list para karakternya. Bo-Katan Kryze. Bo-Katan Kryze adalah seorang ksatria wanita Mandalorian yang merupakan mantan pemimpin dari pasukan Night Owls di bawah Death Watch, dan juga mantan Mandalore atau pemimpin Mandalorian di masa Clone Wars sampai bangkitnya Galactic Empire. Bo-Katan sendiri merupakan saudari dari Satine Kryze yang adalah pemimpin dari kelompok New Mandalorian dan juga diketahui sebagai pemegang dari Darksaber yang merupakan senjata legendaris bagi para Mandalorian. Boba Fett. Boba Fett adalah klon dari seorang Mandalorian bernama Jango Fett yang kemudian mengikuti jejak Jango Fett sebagai bounty hunter yang bekerja untuk Jabba Hutt dan juga Galactic Empire. Viceroy Gar Saxon. Viceroy Gar Saxon adalah ksatria Mandalorian yang bertugas sebagai komandan dari pasukan Mandalorian Super Commando yang bergerak di bawah perintah Shadow Collective di masa Imperial dan juga Clone Wars. Setelah kebangkitan dari Galactic Empire, Gar Saxon kemudian membantu Darth Sidious untuk membasmi Bo-Katan dan juga seluruh Mandalorian yang saat itu menentang Galactic Empire. Gar Saxon akhirnya jadi komandan dari pasukan Imperial Super Commando dan juga pemimpin Mandalore yang baru, sebelum dirinya dibunuh oleh Ursa Wren yang menimbulkan civil war antara klan Wren dan juga klan Saxon. Tiber Saxon. Tiber Saxon adalah seorang ksatria Mandalorian yang merupakan saudara dari Gar Saxon yang meneruskan posisi saudaranya sebagai Mandalore yang baru bagi para Mandalorian. Rook Kast. Rook Kast adalah seorang ksatria wanita Mandalorian yang memimpin pasukan Shadow Collective Super Commando di masa perang Clone Wars. Rook Kast sendiri dikenal merupakan pelayan setia dan juga prajurit terbaik dari Darth Maul bersama para Mandalorian lainnya yaitu Gar Saxon. Jango Fett. Jango Fett adalah seorang pembunuh bayaran terhebat dari klan Mandalorian di masa akhir Galactic Republic. Jango sendiri bekerja sebagai seorang pembunuh untuk Konfederasi Independent System dan juga ayah dari para klon yang dibuat oleh bangsa Kaminoan. Sabine Wren. Sabine Wren adalah seorang ksatria Mandalorian yang merupakan pemimpin dari kelompok Mandalorian Resistance dan juga kelompok Rebellion yang melawan kekuasaan dari Galactic Empire. Sabine Wren juga diketahui merupakan pemegang dari Darksaber yang merupakan senjata legendaris bagi para Mandalorian. Tristan Wren. Tristan Wren adalah saudara laki-laki dari Sabine Wren yang merupakan salah satu perwira tertinggi dari pasukan Gar Saxon, yaitu Super Commando. Sampai akhirnya dia dan keluarganya memimpin seluruh klan Wren untuk melawan klan Saxon dan juga Galactic Empire yang berniat menguasai Mandalore di perang Mandalorian Civil War. Ursa Wren. Ursa Wren adalah ibu dari Tristan dan juga Sabine Wren yang merupakan bagian dari Death Watch dan juga pembunuh dari Gar Saxon yang akhirnya menyebabkan perang Civil War antara klan Wren dan juga klan Saxon. Ulrich Wren. Ulrich Wren adalah suami dari Ursa Wren dan juga ayah dari Tristan dan juga Sabine Wren yang merupakan pemimpin dari klan Mandalorian, Wren. Fenro. Fenro adalah ksatria Mandalorian yang merupakan seorang suku leader atau pimpinan armada pesawat Mandalorian yang dikenal dengan nama Mandalorian Starfighter Squadron. Fenro sendiri diketahui merupakan bagian dari kelompok Mandalorian Protector yang sangat mendukung pemerintahan Bo-Katan Kryze dan juga pasukan Rebellion yang menentang Galactic Empire. Nam Beroya. Nam Beroya adalah seorang Mandalorian yang merupakan pemimpin dari klan Awaut di masa perang Clone Wars. Nam sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab untuk membuat klan Awaut tinggal di luar Mandalore dan menerapkan tradisi kesatria dan juga para Mandalorian di sana. Vera Beroya.
Vera Beroya adalah anak angkat dari Naem Beroya yang kemudian menjadi pemimpin klan Awaut dan juga kelompok Old Mandalorian di masa Galactic Empire. Indigo adalah seorang Mandalorian yang jadi pemimpin kelompok Darmanda yang berkuasa di pangkalan bahan bakar Meksha selama perang Third Galactic War. Mirli Lok adalah seorang kesatria wanita Mandalorian yang merupakan pemimpin dari klan Lok yang memimpin klannya untuk melawan penguasa Mandalorian dan juga Eternal Empire yang saat itu berkuasa di galaksi. Mandalore the Avenger adalah seorang kesatria wanita Mandalorian yang bekerja sebagai pembunuh bagi Sith Empire di masa perang Great Galactic War. Pre Vizsla adalah seorang kesatria Mandalorian yang merupakan pemimpin dari kelompok Death Watch dan juga seorang Mandalore di masa akhir Galactic Republic. Sebelum akhirnya dia dibunuh oleh sekutunya sendiri yaitu Darth Maul. Tare Vizsla adalah seorang Mandalorian yang memiliki kemampuan Force yang tinggi dan juga seorang Jedi Knight yang menciptakan pedang Darksaber, yang kemudian dijadikan simbol kekuasaan bagi para pemimpin Mandalorian atau kita kenal dengan nama Mandalore. Dan terakhir ada Din Djarin atau kita kenal sebagai Mando yang merupakan pembunuh serta pemburu bayaran dari kelompok True Mandalorian. Mando sendiri kini menjadi satu-satunya Mandalorian yang tersisa di planet Nevarro dan menjadi pelindung dari The Child atau kita kenal dengan nama Baby Yoda. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Mandalorian, dan buat kamu yang ingin mengeksplor lebih dalam tentang kelompok yang satu ini, jangan lupa untuk lihat referensi komik, film, dan juga seriesnya ya. Dan kalau kamu punya karakter favorit yang menarik untuk dibahas di konten selanjutnya, silahkan share di kolom komentar. So, like, share video ini kalau kamu suka, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Dika, and keep exploring the universe.